Nah, sekarang kita akan membuat data jenis di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita membutuhkan data jenis kategori penerbit untuk data buku nantinya. Jadi kita mulai di data jenis dulu. Kita lihat kembali di referensi kita. Di sini data jenis kita butuhkan kode jenis dan nama jenisnya. Jadi kita bisa buat migrate-nya lagi PHP artisan make model. Nama modelnya apa? Kita berikan nama model jenis, kemudian ini kita geser sedikit. Nah, kemudian sekalian kita buat migrasinya dengan memberikan dash m seperti ini. PHP artisan make, oh tidak seperti ini ya. Seharusnya PHP artisan make model jenis kemudian dash m seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dibuatkan, kita sudah punya model di sini dan kita juga sudah punya migration-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada kode jenis dan namanya. Nah, jadi kita berikan di sini tabel. Kemudian kita berikan string kode jenis. Kode jenis. Sebenarnya untuk kode jenis ini kita bisa menggunakannya menggunakan ID-nya di sini untuk relasinya nantinya. Nah, kemudian di tabel string name kita buat seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita bisa lakukan migrate PHP artisan migrate. Oke, kita lihat di database kita apakah sudah ada tabelnya. Nah, kita sudah dibuatkan tabel jenis di sini. Jadi kita kembali ke sini. Ini bisa kita tutup, ini kita tutup, tutup. Nah, kemudian ini pun juga kita tutup. Nah, kemudian kita buat controllernya lagi, PHP artisan make controller admin jenis controller. Seperti ini. Kita akan membuat resource-nya lagi. Membuat resource template code-nya. Oke, langsung saja enter. Seperti ini. Nah, kemudian oke. Nah, setelah itu kita buka root kita web.php di dalam folder root di sini. Nah, ini kita bisa buat satu root lagi. Root resource seperti ini. Kemudian master bukan anggota ya, tapi jenis seperti ini. Kemudian kita koma admin jenis controller dan kelas seperti ini. Oke, harusnya sudah ada dan kita buka di folder layout sidebar. Di dalam data jenis ini kita berikan admin master kemudian jenis. Nah, untuk rootnya sendiri kita ambil dari parentnya. Di sini kita punya admin, masuk ke master, jenis dan anggota. Nah, sebenarnya ini biar lebih singkat kita bisa memberikan prefix juga di sini root seperti ini, prefix. Nah, kemudian kita berikan master seperti ini. Setelah itu kita berikan grup kemudian function seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan, kita Ctrl X, kemudian masukkan di sini. Nah, seperti ini. Dan karena kita sudah punya prefix master di sini, jadi ini bisa kita hapus seperti ini. Nah, sehingga coding kita lebih rapi. Nah, kita kembali ke setbar, ini sudah kita tambahkan seperti ini. Nah, jadi kemudian requestnya juga kita bisa pakai ini supaya ketika kita mengklik data jenis ini linknya itu aktif ya.
Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian master anggota jenis. Seperti ini. Oke, jadi coba kita refresh, kemudian kita klik data jenis. Nah, ini kita sudah bisa mengaksesnya, hanya saja masih kosong karena controller kita masih kosong juga. Ini bisa kita tutup sidebar-nya. Nah, biar lebih cepat karena cara-caranya hampir sama dengan pembuatan root anggota tadinya. Jadi kita bisa copy saja kodenya dari tabel dari controller anggota. Seperti ini biar kita lebih menyingkat durasi. Kita bisa ambil semua di sini. Oke, Ctrl C, kemudian di sini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita mengubah semua variabel dan hal-hal yang menyangkut dengan anggota sebelumnya menjadi jenis. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, tinggal menekan Ctrl D, maka karakter yang sama itu akan diblok seperti ini. Nah, supaya kita supaya ka sup Nah, supaya variabel yang kita seleksi itu dia case sensitif atau sensitif terhadap huruf kecil dan besar, kita tekan Ctrl D dulu, kemudian aktifkan yang di sini ada sedikit pop-up yang muncul seperti ini. Nah, match case. Nah, jadi kalau sudah kita Ctrl D sampai semuanya eh, diseleksi, kemudian kita tinggal ubah menjadi jenis. Begitu juga dengan anggota di sini. Tinggal kita Ctrl D, kemudian kita ubah menjadi jenis. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini kita masih error. Nah, karena di sini kita belum melakukan import use, kemudian up. Seperti ini kita bisa copy dari anggota. Nah, ini up models anggota. Nah, ini harus diimport supaya tidak terjadi error ketika program kita mengakses jenis ini. Jadi langsung saja paste di sini, anggota kita ubah menjadi jenis. Nah, jadi ini sudah tidak error lagi. Kemudian jadi ketika kita refresh, harusnya ini masih error ya. Nah, ini admin jenis tidak ditemukan. Jadi kita ke resource view anggota. Ini sekalian kita copy satu folder, Ctrl C Ctrl V. Kita ubah namanya menjadi jenis. Nah, jika kita refresh, sudah bisa diakses, hanya saja kita belum mengubah variabel anggota menjadi variabel jenis. Jadi kita buka folder jenis, index, kita ubah lagi semua, kita menekan Ctrl D, semua kata anggota diubah menjadi jenis seperti ini. Coba kita refresh. Nah, sudah bisa. Jadi ketika kita menekan tambah, harusnya juga sudah bisa. Variabel anggota tinggal kita ubah di sini. Semua kata anggota kita ubah menjadi kata jenis seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi kita refresh, harusnya sudah tidak error lagi. Variabel jenis masih ada ya di sini. Kita lihat. Nah, harusnya di sini ada isset. Berarti kita berikan isset di sini. Isset variabel jenis. Oke, and issetnya kita pindahkan ke bawah ini if. Oke, kita geser ke dalam. Nah, jika kita refresh harusnya sudah tidak error. Nah, berarti kalau tadi itu issetnya itu error di sini, harusnya juga di data anggota tadi juga error seperti ini. Nah, kita kembali ke data anggota dulu, kita debugging. Di sini di add-nya kita juga berikan isset di sini supaya programnya itu mengecek apakah kita sudah memiliki variabel anggota atau tidak. Kemudian anggota, variabel anggota. Ini issetnya kita pindahkan ke bawah ini if. Oke, kita tutup. Nah, jika kita refresh harusnya sudah tidak error. Nah, oke, kita kembali ke data jenis. Nah, kemudian di sini kita hanya menampilkan nomor, kode, dan ya itu saja dan actionnya.
Di indeks, kita ke indeks, ini kita hapus. Kan ini ya. Kan ini klik ke atas, kita ubah menjadi kode jenis seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya juga kita bisa hapus. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, kita menyisakan loop iteration-nya seperti ini, kita refresh. Nah, sudah. Kemudian td seperti ini, kita tampilkan jenis, bukan jenis ya, tapi item name seperti ini. Kemudian kode ya, di sini kode. Ya, kita lihat di migration kita di dalam database kita punya kode jenisnya di sini. Kode jenis seperti ini. Oke, coba kita refresh, harusnya sudah tidak ada yang error. Nah, sekarang kita akan menangani tambahnya. Nah, ini bisa kita hapus yang lain. Kita ke folder add, mulai dari ini ya, dari foto kita hapus dan menyisakan satu form saja, menyisakan satu form nis seperti tidak sampai di nama. Oh, tidak usah di nama, sampai ini ya, di tempat tanggal lahir kita hapus sampai di situ, menyisakan dua form seperti ini. Dan nis ini kita ubah menjadi kode. Di nis kita kontrol nis, kita ubah menjadi kode. Kemudian name-nya kita ubah menjadi kode. Nis alt-nya menjadi kode. Bukan, dan ini juga menjadi kode. Oh, bukan kode saja tapi kode jenis, biar lebih mudah dikenali. Seperti ini. Placeholder kode. Seperti ini. Jadi kita refresh, harusnya sudah berubah. Ini bukan nama lengkap tapi nama jenis ya. Nama lengkap kita ubah menjadi nama name. Kita berikan name seperti ini. Placeholdernya nama jenis. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita klik di sini seharusnya sudah ada validasi. Oh, dia belum muncul karena kita belum mengubah di dalam controller store-nya. Ini kita hapus. Nah, ini kita harus menyesuaikan nama tabel, jenis, dan yang ada di database kita, jenisnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ubah menjadi kode jenis. Kemudian di sini name. Oke. Foto ini kita tidak perlu. Kemudian kita hapus seperti ini. Alertnya ini kita perlu import juga. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal plugin IntelliFans di sini, PHP IntelliFans. Nah, ini seperti ini. Maka untuk mengimportnya itu cukup mudah. Kita tinggal menekan Ctrl Enter dan langsung pilih ini rel Rashid. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, kita lihat di atasnya sudah terimport library-nya di sini. Nah, jadi coba kita buka lagi. Di sini kemudian kita tambahkan. Nah, sudah terkena validasinya. Ini bukan list ya, tapi kode. Kita belum mengubah. Di sini kode. Oke. Nah, coba kita masukkan misalnya J001. Nama jenisnya misalnya filsafat. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini kita belum membuka proteksi dari modelnya. Kita buka model di dalam folder app model jenis seperti ini. Jadi kita buka dulu protected guarded, dan sama dengan array kosong, artinya tidak ada yang dilindungi. Oke, kita tutup. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah sukses. Kita lihat di database sudah ada. Maka sudah ada. Nah, sudah masuk. Kita kembali ke halaman indeks. Nah, kita sudah memiliki satu kode di sini. Coba kita tambahkan lagi. J02, misalnya sastra. Kita tambahkan.
Oke, kita kembali. Kita sudah punya 2 di sini, tapi actionnya di sini belum muncul. Kita lihat di indeks karena memang kita belum membuatnya. Oke, kita copy dari anggota indeks dan dari sini ya di flex seperti ini. Oke, kita Ctrl C untuk actionnya kita letakkan di sini. Oke, kita menekan Alt Z untuk menyambung ke bawah. Ini anggota kita ubah menjadi jenis seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada. Jadi coba kita hapus kode 02-nya. Nah, sudah terhapus. Seperti ini kita coba edit. Oh, kode di sini belum berubah. Kita lihat dulu di apa yang terjadi. Kode jenis. Nah, ini ya. Harusnya di sini sudah menjadi kode jenis. Oke, kita refresh. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat apa yang salah di sini. Misalnya kita ubah kodenya filsafat ubah menjadi agama seperti ini. Ini kita satu dulu. Oh, ada yang salah. Kita lihat master jenis NC type. Ini bisa kita hapus. Sebenarnya tidak apa-apa jika kita tidak hapus, tetap berfungsi. Tapi biar kode kita lebih rapi karena ini juga tidak membutuhkan NC type-nya. Kita lihat apa yang salah di sini. Oh, kita belum melakukan hal yang sama di sini di function update-nya. Ini bisa kita copy dari function store. Kita letakkan di sini. Nah, oke, seperti ini. Dan ini kita lihat karena jika kita tidak menginisialisasi ID di sini maka akan terjadi error. Refresh, simpan. Nah, di sini dia akan terkena validasi. Jadi di sini kita berikan jenis pada kode jenis berdasarkan ini koma lagi dan titik berdasarkan jenis ID seperti ini. Oke, kita refresh, harusnya sudah sukses. Foto. Oh, ini bisa kita hapus. Nah, kita kembali refresh, ubah. Nah, sudah. Misalnya kita ubah filsafat menjadi agama. Nah, sudah seperti ini, sudah jadi. Coba kita tambahkan lagi, misalnya J02, kita masukkan filsafat seperti ini, J03, kemudian kita masukkan matematika misalkan seperti ini, kita kembali. Nah, kita lihat di sini jadi data ini akan banyak nantinya, bahkan banyak turun. Jadi kita harus membatasi supaya untuk menghindari infinity scroll. Jadi misalkan di sini ada 1000 data, maka semuanya akan ditampilkan. Nah, untuk membatasi itu kita tinggal memberikan pagination di sini, paginate di sini. Nah, artinya ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Pada ya, kita berikan get paginate, kita akan menampilkan 10 saja per halaman. Jadi kita refresh. Nah, kemudian di halaman indeksnya kita berikan di bawah tabel ya, di sini kita tampilkan jenis, kemudian links seperti ini. Oke, coba kita refresh. Harusnya sudah ada. Oh, karena kita tadi mengisikannya 10, maka paginate-nya belum tampil. Coba kita batasi 2 karena kita memiliki 3 data. Refresh. Nah, di sini ini sudah ada, hanya saja di sini masih belum tampil dengan baik karena secara default Laravel ini menggunakan framework Tailwind CSS. Jadi tinggal kita ubah di dalam provider, di event service, app service provider. Nah, di sini bukan out ya, tapi di app service provider. Di sini kita berikan paginator
seperti ini, kemudian kita berikan use bootstrap seperti ini. Nah, sepertinya bukan kita salah mengimport ya. Kita hapus dulu import yang di atas, kemudian kita menekan Ctrl spasi di sini. Kita gunakan pagination di sini. Nah, jadi usahakan library-nya terimport di sini Illuminate Pagination Paginator. Nah, jika ini tidak terimport maka akan terjadi error di sini. Jadi coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada. Nah, jika kita mengklik halaman kedua, maka akan ditampilkan data selanjutnya. Oke, ini mungkin baiknya kita letakkan di sini. Di dalam ini bisa kita tutup, ini juga kita tutup di indeks. Nah, seperti ini kita berikan float leaf seperti ini. Oke, kita refresh. Bukan float leaf ya, float n. Atau justify kita letak ini, mungkin kita letakkan di tengah saja teks center. Oke. Ya, ini bagusnya jika kita meletakkannya di sebelah paling kanan. Jadi kita berikan di flex dulu seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam, kemudian kita berikan just float n seperti ini. Oke, kita coba simpan dan refresh. Nah, kita lihat di sini kita akan meletakkan pagination-nya ini di sebelah kanan. Jadi di sini kita tinggal meletakkan kelas di flex, kemudian kita berikan lagi justify content n seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, sudah bisa kita berikan jarak ke atasnya pt 3 seperti ini, pt-3 seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah ada jarak seperti ini. Oke, sudah selesai.